Baik pemirsa, selamat sore. Kali ini Partai Demokrat menggelar rapat pimpinan nasional yang akan dilaksanakan selama 2 hari, yakni pada hari ini, Kamis 15 September 2022, dan pada hari Jumat nanti, tanggal 16 September 2022. Dan pada hari ini tadi agenda diawali dengan pembukaan rapat pimpinan nasional yang tadi dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, yakni Agus Harimurti Yudhoyono. Dan ada 3 hal yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, yakni AHY pada pembukaan Rapimnas, yang tadi diantaranya bedah situasi nasional, mendengarkan harapan rakyat untuk Partai Demokrat, dan strategi pemenangan pemilu 2024. AHY juga menyampaikan situasi global saat ini dinilai sedang tidak baik-baik saja. Selain itu juga terdapat tantangan ancaman pemanasan global dan perubahan iklim serta polarisasi. AHY juga menyebutkan ada 3 masalah yang saat ini sedang dihadapi oleh Indonesia. Yang pertama yaitu masalah ekonomi dan kesejahteraan rakyat, diantaranya seperti fiskal yang terbatas, inflasi yang tinggi, daya beli masyarakat yang melemah, dan UMKM yang terpukul, hingga menyebabkan meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Yang kedua yakni masalah demokrasi dan kebebasan sipil. Yang ketiga yakni masalah keadilan dan penegakan hukum, yakni menguatnya rasa ketidakadilan akibat penegakan hukum yang tebang pilih. Dalam Rapimnas tadi juga AHY turut menjabarkan prestasi yang dari pemerintahan ayahnya, yakni Susilo Bambang Yudhoyono, seperti menurunnya angka kemiskinan, menurunnya angka pengangguran, menurunnya rasio utang pemerintah terhadap PDB, dan menaikkan gaji PNS, TNI dan Polri, serta meningkatnya jumlah UMKM, juga meningkatnya anggaran pertahanan, dan meningkatnya kapasitas alutsista TNI. Dan sementara itu kesimpulan dalam Rapimnas hari ini tadi disampaikan oleh AHY, terdapat banyak kesamaan dengan apa yang dipaparkan oleh AHY, yakni masukan-masukan dari Dewan Perwakilan Daerah, sehingga ini menunjukkan bahwa apa yang dibawa oleh para kader adalah murni dari suara rakyat yang sesungguhnya, seperti isu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dan kedua, isu kebebasan dan demokrasi, lantaran banyak masyarakat yang takut akibat suaranya berusaha dibungkam. Ketiga juga adanya isu pelanggaran hak asasi manusia. Dan lebih lanjut, Demokrat berjanji akan tetap hadir dan berjuang untuk memberikan solusi yang terbaik hingga momentum 2024. Dan dia juga tadi, AHY mengapresiasi para kader yang telah memberikan amanah untuknya untuk terlibat dalam kontestasi politik 2024 dan berencana akan membangun komunikasi dengan partai lain dan tak terkecuali yakni untuk membangun koalisi. Dan AHY juga menegaskan prinsip 7K Partai Demokrat kepada para kader, diantaranya yakni kepemimpinan, kerja keras, keberanian, kecepatan, ketegasan, kesetiaan, dan juga kekompakan. Saya akan menyimpulkan. Nanti yang ingin menyampaikan aspirasi setelah selesai bisa disampaikan kepada saya. Saya mohon pengertiannya karena memang hanya masalah waktu saja ini. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, mari kita sama-sama menyimpulkan. Setelah mendengarkan aspirasi secara spontan dari para peserta Rapimnas ini, ternyata banyak sekali kesamaan. Potretnya serupa dengan apa yang tadi saya paparkan juga. Berarti yang dibawa oleh para kader tadi benar-benar suara rakyat, sama seperti suara rakyat yang kita dengar dan temui langsung saat kunjungan di berbagai daerah. Paling tidak ada 3 isu utama. Yang pertama terkait ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, daya beli yang lemah, pengangguran, naiknya harga-harga bahan pokok akibat naiknya BBM, dan kesulitan masyarakat lainnya secara ekonomi dan sosial. Ini dirasakan di berbagai penjuru tanah air. Betul? Yang kedua, isu kebebasan dan demokrasi. Tadi juga disampaikan di dalam forum ini bahwa banyak sekali masyarakat yang menjadi ketakutan, terintimidasi akibat suaranya berusaha untuk dibungkam, suara kritisnya berusaha untuk dinegasikan oleh mereka yang saat ini tidak menghendaki adanya
beda suara atau beda pendapat dan masukan dari kita Partai Demokrat, termasuk dari rakyatnya sendiri. Inilah yang harus terus kita bangun agar demokrasi tetap tumbuh dan bisa semakin berkembang ke depan. Kebebasan sipil harus terjaga. Dan yang ketiga, termasuk tadi, mohon maaf, ada isu pelanggaran hak asasi manusia dan keadilan yang terkoyak-koyak. Dan yang terakhir tentunya kita berharap bahwa atas semua permasalahan rakyat itu Demokrat tetap hadir, tetap berjuang, peduli dan berikan solusi yang terbaik. Sambil terus kita usung semangat perubahan dan perbaikan sehingga insya Allah waktunya, momentumnya adalah pemilu 2024. Sepakat semuanya? Kita harus bangun semangat itu bersama-sama rakyat. Kalau ingin berubah, ya harus kita perjuangkan bersama. Inilah kesimpulan dari Rapimnas ini. Dan terakhir yang saya dengar tadi adalah harapan kader, termasuk para ketua DPD, para ketua DPC yang menyerahkan harapan dan amanah kepada saya untuk juga berikhtiar untuk menjadi bagian dalam kontestasi pemilihan presiden di tahun 2024. Kita tahu, seperti yang saya jelaskan, itu semangat, itu adalah harapan seluruh kader dan itu sangat bisa diterima. Tetapi dalam realitas politik di Indonesia kita harus tentu membangun kebersamaan dengan partai-partai politik lain, dengan koalisi yang insya Allah juga bisa terbangun. Karena itulah satu-satunya jalan kita bisa berlayar dan tiba di tujuan pada tahun 2024 nanti. Demikian informasi kali ini yang dapat saya sampaikan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV.